Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ibu sudah merangkumkan materi tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Mari kita simak materi hari ini. Sejarah Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sudahkah kamu mengabdi kepada bangsa, meneruskan perjuangan pahlawan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia? Mari kita pelajari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia berawal dari jatuhnya bom di kota Hiroshima, yaitu tanggal 6 Agustus 1945, dan kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 oleh tentara Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Sehingga Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat untuk menemui Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Mereka bertemu pada tanggal 12 Agustus 1945. Pada saat itu, Marsekal Terauchi memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia setidaknya tanggal 24 Agustus 1945. Dalam memproklamasikan kemerdekaan, terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan juga golongan muda. Golongan tua, yang merupakan orang-orang yang cukup kooperatif kepada tentara Jepang, enggan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Janji yang telah diberikan oleh Jepang membuat para golongan tua tak ingin terburu-buru. Selain itu, kedudukan Jepang di Indonesia masih cukup kuat, dan para golongan tua tak ingin ada pertumpahan darah terjadi. Sedangkan golongan muda merasa Indonesia sudah cukup kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Wikana sebagai perwakilan golongan muda mendesak Bung Karno untuk mengumumkan kemerdekaan. Mereka pun semakin geram dengan keputusan golongan tua yang dinilai terlalu bergantung dengan janji yang diberikan Jepang. Para golongan muda akhirnya mempunyai inisiatif untuk melakukan penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Di dalam gambar ini adalah rumah Jiao Kisong di Rengas Dengklok sebagai lokasi penculikan Soekarno-Hatta. Jadi di tempat ini golongan tua dan golongan muda bersepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Detik-detik proklamasi kemerdekaan. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2-4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Rumah Laksamana Tadasimaeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis sendiri oleh Insinyur Soekarno.
Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 pada pukul 10, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan pembacaan teks proklamasi dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian dikibarkannya bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pengibar bendera merah putih pertama saat itu adalah Abdul Latif Indraningrat, S. Suhud, dan Trimurti sebagai pembawa baki. Nah, ini adalah dokumentasi saat detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Ada Bung Karno yang sedang membacakan doa sebelum membacakan teks proklamasi. Setelah teks proklamasi dibacakan, kemudian dikibarkannya bendera Sang Merah Putih. Ini adalah teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini adalah gambar kediaman Laksamana Tadasi Maeda, di mana lokasi perumusan naskah proklamasi. Sejak tahun 1992, gedung ini dijadikan sebagai museum. Kemudian gambar tengah adalah teks naskah proklamasi asli tulisan tangan Insinyur Soekarno yang sekarang ada di Monumen Nasional. Dan gambar sebelah kanan adalah Tugu Proklamasi di Jalan Proklamasi. Dulu adalah Jalan Pegangsaan Timur, di mana tempat dibacakannya naskah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Ini ada video rekaman dari pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada saat itu. Disimak baik-baik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian ini adalah tokoh-tokoh proklamasi. Ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Tadasi Maeda. Dan ini adalah Soekarni. Soekarni adalah yang mengusulkan penandatanganan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian Sayuti Melik, dia adalah yang mengetik teks proklamasi. Ada Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pertama Indonesia. Kemudian yang bawah ini adalah pengibar bendera saat itu, yaitu Latif Indraningrat, S. Suhud, dan Trimurti.
Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.